Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan ya. Huruf yang hukumnya melihat huruf setelahnya. Nah, yang kelima yaitu lam fi'il. Huruf lam yang ada di kata kerja, yang ada di fi'il. Saya contohkan misalkan seperti ini. Yaj'alu. Ini ada huruf lamnya. Ini kata kerja. Nah, ini sebetulnya lam fi'il. Di sini lam fi'ilnya bukan lam fi'il di ilmu nahwu ya. Tapi lam fi'il di sini huruf lam yang ada di fi'il, begitu maksudnya. Kalau lam fi'il yang di ilmu nahwu atau ilmu shorof itu huruf apa saja yang menempati posisi lam dalam fa'ala yaf'ulu. Ya. Nah, ini kebetulan menempati posisi lam ya. Kan alu kebenarannya kebetulan. Walaupun di tengah tetap itu disebutnya di lam fi'il tajwid, ini disebutnya lam fi'il. Nah, kalau ada lam fi'ilnya sukun. Kalau ada lam fi'il, maka lihat setelah huruf lamnya ada apa. Nah, kalau setelah huruf lamnya ada huruf lam dan ro, hukumnya idgham. Jadi hukumnya hanya dua. Jadi hukum lam fi'il hanya dua. Lihat setelah huruf lamnya ada apa. Kalau setelah huruf lamnya ada lam dan ro, maka hukumnya idgham. Contohnya, nih contohnya kul. Ini lam fi'il. Lam fi'il misalkan menghadapi ro. Kul rabbi, idgham kan? Kul rabbi. Ya. Kul rabbi. Atau menghadapi lam lagi ya. Ya ja'al lakum misalkan. Ininya ada lam lagi. Ini juga idgham. Nah, selain itu hukumnya idhar ya. Selain menghadapi apa? Lam dan ro, hukumnya apa? Idhar. Sekarang lam huruf. Yang dimaksud huruf di sini huruf yang dalam ilmu nahwu. Kan pembagian kata itu dalam ilmu nahwu ada isim, fi'il, huruf. Nah, huruf di sini yang akhirnya lam itu hanya dua, yaitu huruf istifham, hal, dan huruf bal. Nah, hanya dua ini. Selain ini tidak ada. Misalkan fi akhirnya ya, min akhirnya nun. Ya, ini hanya dua. Hukumnya sama seperti tadi. Kalau menghadapi lam dan ro, idgham. Kalau menghadapi selain lam dan ro, idhar. Nah, dalam bal memang ada yang menghadapi ro tidak diidghamkan, yaitu dalam kasus sakta. Surat Al-Mutaffifin misalkan kalla bal rona tidak diidghamkan karena di sana ada sakta. Ya, kalla bal rona. Kalau tidak sakta kan harusnya barona harusnya. Nah, ini beres ya. Lam fi'il, lam huruf. Sekarang idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain. Ini huruf, kedepannya lihat ada apa. Ya, kalau udah ketahuan nanti masuk mutamasilain atau mutajanisain atau mutaqaribain. Konsepnya begini. Mutamasilain, kalau setelah hurufnya itu ada huruf yang sama, huruf sejenis, baik makhraj dan sifat. Misalkan ba, sukun ke depannya ada ba lagi. Ini sama kan, ba yang ini dengan ini sama makhrajnya. Misalkan idrib b. Ini satu misal atau semisal sebutnya itu. Huruf yang semisal ini sama makhraj sama sifat. Jadi yang dimaksud mutamasilan itu huruf yang sama makhrajnya sama sifatnya. Nah, yang seperti itu kalau satu sukun satu berangkat wajib diidghamkan. Ya, contoh seperti ini. Idrib b. Ini tidak dikol-kolahkan ini. Ini idgham mutamasilan.
Pokoknya setiap huruf yang sama makhraj sama sifat diidghamkan dinamakan idgham mutamassil. Dan lihat ke depannya. Kalau sama makhraj sama sifat idgham mutamassil. Sekarang misalkan ada huruf sukun, ke depannya hurufnya itu sama makhraj tapi beda sifat. Contoh, to dengan ta, ya, atau dal dengan ta. Silakan. Oh. Nah. Ini contoh aja ini ya. Dal, kedepannya ada huruf apa? Ta. Ta itu ternyata kita udah pelajari makhrajnya sama dengan dal, cuma sifatnya beda. Ini kalau sama makhraj beda sifat disebutnya sejenis atau mutajanis. Ini diidghamkan jadi bacanya ahad tuh. Jadi tidak baca ahad tuh. Idgham kan ke ta, ahad tuh namanya idgham mutajanis. Nah, sekarang ada huruf kedepannya itu misalkan kedepannya tidak satu makhraj tapi dekat makhrajnya. Contoh ini nih. Ini kalau dilihat dari idghamnya maksudnya idgham mutaqaribain. Lam kedepannya ada apa ini? Ro. Lam dengan ro itu tidak satu makhraj. Kita ngambilnya pendapat yang mutamad itu ya, yang 17. Kalau yang 17 bukan Imam Faro. Kalau Imam Faro memang lam dengan ro itu satu makhraj. Tapi menurut Syekh Ibnul Jazari dan Imam Khalil bin Ahmad itu lam dengan ro itu tidak satu makhraj. Tapi makhrajnya ada dekat ya. Lam dengan ro itu makhrajnya dekat sama ujung lidah. Kalau ro dhahru rasul lisan ujung lidah juga ya. Sama dekat makhrajnya itu ke gusi atas ya. Lam dekat. Lam dengan ro itu dekat makhraj beda sifat. Ini lam fiil hukumnya idghamnya namanya idgham apa? Mutaqaribain. Karena dekat makhrajnya beda sifatnya. Ada dalam beberapa kitab yang mutaqaribain justru dimasukkan ke sini. Itu ada kekeliruan. Nanti kalau mengkaji kitab Hidayatul Mustafid yang biasanya kitabnya yang ditulis tangan ya, yang tulis tangan kemudian dicetak, itu biasa ada kesalahan. Ada kesalahan. Benar ya? Enggak ada kitabnya. Kalau kitab-kitab tipis yang biasanya itu matan-matan itu hasil tulis tangan biasanya, hasil tulis tangan itu suka ada keliru di lapas ya, karena itu enggak ada pentaskihnya atau enggak ada editornya. Makanya sering kalau suka pernah beli Sapinah tuh yang kecil yang ada hakatnya, itu tulis tangan itu tulis tangan, itu bukan ditik ya, itu tulis tangan. Atau kitab Jajariyah atau kitab Hidayatul Mustafid itu tulis tangan. Itu kitab yang seperti itu suka ada salah tulis dan itu belum diedit dulu, nggak ada editornya, maka suka ada yang salah ketik. Itu diantara di kitab Hidayatul Mustafid itu banyak yang salah. Idgham mutaqaribain dimasukkan ke sini. Mutajanisan contohnya ya. Contoh misalkan ini atau dal ke sa. Padahal itu masuknya ke mutaqaribain. Ada yang masuk ke tajanisan dimasukkan ke sini. Kalau dal yang ada titiknya dengan ta, ta itu satu makhraj mutajanisan masuknya ya. Jangan dimasukkan ke sini. Jadi kalau menemukan kekeliruan dalam kitab, kalau tahu ilmunya dan tahu itu keliru, luruskan. Jangan takut karena itu kebenaran, jangan takut dalam kebenaran. Saya pernah kemarin
menegur ya guru saya mau menerbitkan kitab terjemah Jajariyah. Kebetulan di posting di Facebook, saya cek di bait terakhirnya ada kekeliruan. Harusnya Jajariyah itu 107 bait, dia nulis 101. Dan ternyata ketika saya klarifikasi kenapa itu 101, ternyata di kitab yang hasil tulis tangan itu 101. Padahal semuanya itu bukan 101. Kita 107, memang yang 2 itu bukan dari pengarang Jajariyah. Sebab baitnya itu abyad duha qafun wa zayyun fil adan. Qaf, zay. Qaf itu 100, zay itu 7. Jadi 107. Di bawahnya itu di baitnya itu ditulis 101. 101. Saya tegur dan memang itu kekeliruan, akhirnya diluruskan. Dan bukunya udah terbit ya, buku tajwid 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Itu karya terjemahkan kayak karya guru saya ya yang kemarin di YouTube itu ada qiraatul Quran, tilawatul Quran, terjemah Jajariyah, itu udah terbit 2 bahasa ya. Kalau ingin Jajariyah yang 2 bahasa itu udah terbit di Al-Falah ya. 2 bahasa itu bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Yang bahasa Arabnya harkatnya udah tidak Arab gundul lagi, udah ada harkatnya. Yang menerjemahkannya itu Ustadz Yuyun Wahyudin. Nanti kalau mau beli silahkan aja di Al-Falah ya. Di Al-Falah kalau mau beli. Gitu. Itu sudah diterjemahkan ya. Nah, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Diberes ya? Ya, ini beres hukum tajwid ya. Tinggal nanti wakaf. Karena tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Ya, wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul hurufnya sudah beres. Kan hak mustahil udah beres sampai sini ya, udah beres. Kalau ada pertanyaan, kenapa qalqalah nggak masuk ke hukum? Awas, jangan nanti nggak bisa jawab. Di sini kenapa qalqalah nggak dimasukkan ke hukum? Karena qalqalah itu masuknya ke sifat. Kan di sifat ada qalqalah kan? Sifat tidak berlawanan. Jadi jangan nanya lagi di sini karena di sini nggak masuk. Qalqalah itu nggak termasuk yang melihat ke depan, belakang nggak. Qalqalah itu ya huruf itu sifatnya qalqalah. Jadi sifat udah ya. Qalqalah udah ada di sifat. Gunah juga sama. Gunah maksudnya di makhraj sama sifat. Makhraj gunah dari mana? Huruf gunah dari mana makhrajnya? Oh itu. Udah dibahas ya. Jadi jangan nanya ini hukumnya gunah. Gunah itu maksudnya ke sifat dan makhraj. Kalau di sini ya dalam materi teori ini makhraj gunah itu maksudnya ke sifat dan makhraj. Karena keluar dari isim huruf gunah. Jadi di hukum ini nggak ada. Ya. Di sini hampir semua huruf-huruf sukun. Dari mulai non sukun sampai idgham mutakarrir ini huruf sukun ya. Nggak ada. Pertanyaannya? Nggak ada. Ya kalau nggak ada, udah. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka